Celana bahasa Minangnya apa, Bu? Ada orang awak juga? Ada orang Minang juga? Banyak. Ambo istri orang Bukit Tinggi, jadi pandai bahasa Minang. Karena syarat menikahi istri itu dulu dek neneknya mesti pandai bahasa Minang. Semando. Jadi apa tadi Pak? Celana Sarawak. Bahasa Arab celana itu sirwalun satu celana, sirwalani dua celana, sarawil banyak celana, sarawil dek orang Minang jadi Sarawak. Ya kan? Sarawil jadi Sarawak. Celana pendek apa bahasa Minangnya? Sarawak kotok. Kotok itu dari bahasa Arab tuh Pak. Kotok yang tohu memotong. Jadi Sarawak yang tak potong, Sarawak pendek, Sarawak yang tak gunting dipotong berarti Sarawak kotok. Hebat orang Minang tuh. Sirwal, Sarawak, Sarawil jadi Sarawak, Sarawak pendek, Sarawak kotok. Kemana-mana kaji wak malam sampai puluh Sarawak kotok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah salat isya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang penuh berkah ini Allah meletakkan kita di tempat terbaik di muka bumi dalam rangka bermajelis ilmu yang kita harapkan mudah-mudahan semoga detik-detik yang kita jalani ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pada malam ini kita memperingati tahun baru Islam, di mana kita berada sekarang dalam tahun 1448 Hijriyah. Maka pada momen yang baik ini ada dua poin penting yang akan kita bahas yang terkait tentang peringatan tahun baru Islam ini. Jadi kita kaji nak lama-lama,
tidak panjang-panjang, tidak banyak-banyak, hanya sampai selesai saja. Setuju, Bu? Setuju. Jadi berapa tadi? Ada 2 poin penting. Apa yang pertama? Yang pertama berangkat dari surat Yunus. Di dalam salah satu ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, pada pergantian malam dan siang, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan segala yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi, la ayatin, menjadi ayat tanda kebesaran Allah bagi siapa, liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama pergantian waktu, yang kedua segala yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, semua ini menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita, poin yang pertamanya tadi adalah pergantian waktu, dan dengan pergantian waktu ini menjadi tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sederhananya Bapak Ibu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takwa itu sebenarnya sederhananya adalah takut. Nah, apa hubung kait antara pergantian masa, perputaran waktu, pergantian hari, pergantian siang dan malam? Apa hubungannya dengan ketakwaan? Karena orang yang bertakwa takut dia kepada Allah, sehingga lahirlah sebuah kesadaran pergantian waktu ini hakikatnya akan menyampaikan kepada satu titik, suatu batas. Itulah yang dinamakan dengan ajal. Jadi setelah 1447 masuk 1448. Selesai 1448 masuk 1449. Masuk 5051 akan sampai kita nanti kepada satu titik, itulah yang dinamakan dengan ajal. Maka kita semua ini Bapak Ibu, kita sedang bergerak menuju sebuah titik yang dinamakan dengan ajal. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, apabila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak bisa menunda, tidak bisa pula mereka untuk memajukannya barang sesaat pun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa mengerti dia bahwa pertukaran masa, pergantian waktu, ujungnya nanti akan sampai kepada kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, gubernur bupati mati, wali kota mati, pak camat mati, pak lurah mati, pak RW mati, pak RT
mati pengurus masjid, mati. Jangan sampai ke situ. Jamaah mati Pak Ustaz. Paling koreh Pak Ustaz tulo disopui mati. Oh, tidak bisa kudu acak-acak ceramah nampak sih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa itu bila mana dia mengerti hakikat pertukaran masa pergantian waktu, bahwa dia akan sampai pada titik yang dinamakan dengan ajal ataupun kematian, maka orang-orang yang bertakwa itu berupaya agar kematiannya sekalipun dia berhenti beramal, namun pahala kebaikan akan mengalir selalu. Itu yang harapkan Bapak Ibu. Maka kata Nabi, al-kayyisu min ummati, siapa yang pintar di antara umatku itu, yang cerdas di antara mereka adalah allazi amila lima ba'dal maut. Di antaranya adalah karakternya mereka mempersiapkan kematian dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, usia kita itu sebenarnya rahasianya sudah diberitahu oleh Rasulullah. Ya. Nabi mengatakan, a'maru ummati, umur umatku ini ma baina sittina wa sab'in, hanya antara 60 sampai 70. Itu rahasia sudah diberita, 60 sampai 70. Sedikit yang sebelum 60, bonus pula yang setelah 70. Tetapi rata-rata normalnya 60 sampai 70. Nah, hitung-hitung lagi nih Pak. Ya, kalau saya 40 sekarang, menjelang anggaplah 70, 40 menjelang 70, ada 30 tahun lagi. Pak Ketua? Menjelang, tapi wajah 30 nampak. Ya. Nah, menjelang 50 tinggal 10, 20. Ya, itu maksimal. Maka orang yang cerdas itu, orang yang takut kepada Allah, dengan pergantian waktu dia akan semakin yakin dengan kematian, tetapi dia cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, mereka akan beramal untuk persiapan setelah mati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita upayakan setelah kita meninggal itu nanti, pahala hendaknya selalu mengalir. Maka dalam hadis yang familiar, yang masyhur kita ketahui selama ini, iza mata bunu Adam, apabila manusia ini meninggal, inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara. Apa yang pertama? Sadaqatin jariyah, sedekah, wakaf, infak, ya, yang mengalir pahalanya, kegunaannya dipakai bermanfaat untuk umat, mengalir pahalanya jariyah, mengalir pahalanya sampai kita ketika berada di dalam liang lahat. Maka Bapak Ibu, kita mesti punya wakaf. Ya, kalau tak punya wakaf harus punya infak. Kalau tak bisa infak, minimal
sedekah. Wakaf itu adalah harta yang diberikan demi kemaslahatan umat yang manfaatnya mengalir ma'abaqai ainihi, di mana benda wakaf tadi baqa, kekal, yang berlanjut kebermanfaatannya. Ya, bisa dengan wakaf uang, diwakafkan uang tadi ke masjid, diperuntukkan untuk pembangunan, diperuntukkan untuk beli karpet, diperuntukkan untuk beli AC, digunakan untuk menebarkan dakwah, beli handphone baru untuk merekam kegiatan dakwah. Selama benda-benda ini ada, digunakan untuk kemaslahatan umat, maka pahala mengalir. Atau kita berinfak, infak mutlak, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bisa jadi tidak untuk fisik, tetapi untuk mengisi ruhaninya. Umpamanya, ya boleh infak mutlak tadi diberikan kepada jamaah yang tidak mampu. Boleh infak mutlak tadi digunakan untuk majelis ilmu. Boleh infak mutlak tadi dipakai untuk sedekah pula bagi yang berinfak kepada jamaah yang hadir kajian, lalu dibelikan barangkali konsumsi, lalu konsumsi itu dimakan menjadi darah, menjadi daging, digunakan tubuhnya oleh orang yang memakan infak tadi untuk ruku, untuk sujud kepada Allah. Selama ia gunakan dalam kebaikan, maka insya Allah pahala mengalir. Maka Bapak Ibu, para sahabat dulu, semiskin apapun mereka, pasti kata para sahabat itu tidak akan meninggalkan sadaqatun mukarramat, sedekah yang memuliakan. Maknanya setiap mereka pasti pernah berwakaf atau pernah berinfak. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dibermanfaatkan. Umpamanya bapak-bapak mengajarkan alif bata kepada anaknya, anaknya pandai mengaji, sekali mengaji anak tadi, maka pahala mengalir kepada ayahnya, sekalipun ayahnya yang mengajarkan alif bata tadi sudah meninggal. Begitu juga untuk, jadi bukan sebatas untuk guru saja Pak, ya, bukan sebatas untuk ustadz saja, ya. Ilmu yang bermanfaat tadi bisa dari kita sesama, kita berikan pengetahuan kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkannya, maka selama dia amalkan mengalir pahala. Umpama kita ingatkan kawan, jangan lupa keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ingatkan kawan, lalu dibacanya Bu. Maka kita yang mengingatkan mendapat pahala, selama ia mengamalkan, pahala akan tetap mengalir. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan. Nah, jadi kalau kita ingin anak kita soleh, yang pertama yang harus soleh itu terlebih dahulu adalah orang tua. Nah, maka setelah mati nanti, bila mana anak soleh ini mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, la turfa'u lahu darajatu, akan diangkat derajatnya di akhirat nanti oleh Allah, disebabkan apa? Bistighfari waladihi lahu, karena ada doa istighfar dari anaknya kepadanya, mengalir pahala, ditinggikan derajat, diampunkan dosa-dosa.
Nah, maka kita Bapak Ibu ya hendaknya kita berupaya untuk mendapatkan anak yang soleh ya. Berdoa kita selalu kepada Allah, kalau misalnya tidak dapat di anak, mudah-mudahan di cucu. Kalau tidak dapat di cucu, mudah-mudahan di cicit. Maka keturunan, insya Allah bila mana mereka mendoakan keberkahan itu akan hadir. Itulah manusia yang cerdas. Dia mempersiapkan 5 ba'dal maut. Apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Kenapa demikian? Semua mesti kita persiapkan, karena kata salah seorang tabi'in, Sa'ad bin Mu'az, ia mengatakan la litaksiri fil qasir. Jangan sampai kita ini mengorbankan yang lama gara-gara yang sebentar. Nah, ini kata Sa'ad bin Mu'az. Apa maksudnya, Pak? Misal begini. Tadi Pak Ketua usia 30 ya. Anggaplah 30. Meninggal nanti. Meninggal Pak umur berapa Pak? Anggaplah meninggal usia 80. Dapat bonus 10 tahun. Meninggal di usia 80. Lalu kita akan dikubur. Lalu setelah diletakkan di dalam kubur tadi, menjelang ditiupkannya sangkakala terjadinya hari kiamat itu lebih dari 80 tahun lagi. Ya. Artinya Pak, ya, lebih lama kita menunggu di dalam kubur daripada usia yang tepat. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, jangan korbankan yang sebentar di sini, yang 80 tahun tadi, jangan dikorbankan yang sebentar di sini, yang lama di sana, jangan dikorbankan yang lama di alam kubur itu hanya gara-gara yang sebentar di sini. Waktu 70 atau mungkin dapat 75 atau sampai 80, sebentar di dalam kubur lebihlah lama. Jangan dikorbankan yang lama itu gara-gara yang sebentar di sini. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bila kita selalu saban tahun memperingati dan menyambut tahun baru Islam, hakikatnya kita mengetahui perputaran masa, pergantian waktu akan menghantarkan kita ke sebuah titik yang dinamakan dengan ajal. Itulah kematian. Orang yang cerdas, orang yang bertakwa, mereka mempersiapkan 5 ba'dal maut. Apa yang akan mereka persiapkan untuk setelah kematian. Jadi itu poin yang pertama terkait menyambut dan memperingati 1448 Hijriah. Lalu poin yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW? Pada malam ini kita tidak akan berbicara tentang sejarah. Kita tidak akan mengulas Nabi Muhammad hijrah di bulan Rabiul Awal. Tetapi mengapa bulan pertama di dalam hijriah itu adalah Muharram? Tidak akan kita ulas lagi. Yang terpenting adalah apa pelajaran dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah keseimbangan antara ikhtiar dengan tawakal. Makanya Bapak Ibu, dalam hijrah Nabi itu, Nabi Muhammad ikhtiar. Lalu setelahnya tawakal. Harus seimbang itu. Jangan sampai usaha saja mengabaikan tawakal, sombong. Atau dia bertawakal saja, berserah diri saja tanpa berupaya, bohong.
Maka diharmonikan dua hal ini, kita belajar dari hijrah Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur semuanya. Yang akan menemani dalam hijrahnya itu sahabat yang paling utama, itulah yang bernama Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini, ya, Nabi memilih Abu Bakar. Itu mengisyaratkan berarti dia orang terbaik. Ya, maka wajar di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia mulia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Maka para sahabat sudah mengetahui itu. Ketika Nabi meninggal, yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini perawakannya, Bapak Ibu, ya, sederhana, badannya kurus, di usia 40 tahun ke atas beliau mengalami yang dinamakan dengan as-sul'u. Ya, sul'u itu rambutnya gugur, botak. Ya, kalau bahasa kampung kami di Kampar Kiri itu, Pak, orang yang gundul botak kepalanya itu sulah namanya. Kepalonya basulah. Bahasa kampung Ustaz itu juga. Sama. Jadi sulah itu ternyata dari bahasa Arab. Sulaun. Jadi kebotakan, ya, yang kepalanya pelontos, yang rambutnya gugur itu dalam bahasa Arab sulaun. Dia orang Kampar jadi sulah. Nah, jadi banyak rupanya Bapak Ibu, ya, bahasa Indonesia ini diserap dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat itu murni bahasa Arab. Ketiga kata ini, dewan, diwan, perwakilan, wakalah, rakyat, ra'iyah. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa daerah pun banyak dari bahasa Arab. Apa contohnya? Celana bahasa Minangnya apa, Bu? Ada orang awak juga? Ada orang Minang juga? Banyak. Ambo istri orang Bukit Tinggi, jadi pandai bahasa Minang. Karena syarat menikahi istri itu dulu dek neneknya mesti pandai bahasa Minang. Sumando. Jadi apa tadi, Pak? Celana Sarawak. Bahasa Arab celana itu sirwalun satu celana, sirwalani dua celana, sarawil banyak celana, sarawil dek orang Minang jadi Sarawak. Ya kan? Sarawil jadi Sarawak. Celana pendek apa bahasa Minangnya? Sarawak kotok. Nah, kotok itu dari bahasa Arab tuh, Pak. Kotok, yang to'u memotong. Jadi Sarawak yang tak potong, Sarawak pendek, Sarawak yang tak gunting dipotong, berarti Sarawak kotok. Kan hebat orang Minang. Sirwal, Sarawak, Sarawil jadi Sarawak pendek, Sarawak kotok. Tak kemana-mana kaji wak malam kok. Sampai dulu Sarawak kotok. Sampai di mana tadi Pak Ketua? Ya, apa tadi pembahasan gitu? Di mana simpangnya tadi? Abu Bakar. Lalu dipilihlah Abu Bakar sebagai teman dalam perjalanan. Kemudian ketika berjalan di padang pasir tadi, maka akan menimbulkan jejak. Maka yang akan menghapus jejak ini dengan hewan gembalaannya adalah seorang yang bernama Amir bin Fuhairah. Lalu ketika akan melaksanakan perjalanan, Nabi Muhammad memilih jalur yang tidak biasa. Diperlukan guide, diperlukan orang yang menunjukkan jalan. Itulah yang bernama Abdullah bin Uraiqin. Demi untuk menipu, mengecoh musuh, yang disuruh tidur di depan Nabi adalah Ali. Lalu ketika mereka bersembunyi di Gua Sur, yang akan memberikan, menghantarkan makanan adalah anak daripada Abu Bakar yang bernama
Asma. Nah, jadi Asma binti Abu Bakar. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Nabi berada di Gua Sur dengan Abu Bakar, diantarlah makanan oleh Asma binti Abu Bakar tadi. Diantar makanan oleh Asma binti Abu Bakar, usianya waktu itu 20 tahun dalam keadaan hamil. Suaminya Zubair bin Awwam, anaknya bernama Abdullah bin Zubair. Nah, berapa kilo perjalanan dari rumahnya menuju tempat persembunyian Nabi? 4 kilo pergi, 4 kilo pulang. Total 8 kilo. Dari posisi bawah bukit itu menuju atas, itu sekarang sudah dibuat anak tangga, yang anak tangganya sekitar 1045 anak tangga. Nah, bayangkan dalam keadaan hamil, 8 kilo pulang pergi, kemudian mendaki 1045 anak tangga. Coba ibu-ibu mendaki tangga sampai 10 aja di Bukit Tinggi, itulah susah ngomong. Ya nak Bu? Bu, ngaku aja lah. Ya, baru empek puluh baru ya, ala susah iku 1045 anak tangga, ya Allah. Tapi begitulah Bapak Ibu, tak ada laut yang dalam, tak ada gunung yang tinggi, bila mana di dalam hati sudah ada tekad yang kuat, kecintaan kepada Nabi dan kepada ayahnya. Maka dari cerita ini kita melihat betapa rapinya Rasulullah mengatur antara ikhtiar, lalu ketika mereka berada di dalam Gua Sur itu, apa yang akan terjadi? Mereka dikejar oleh musuh. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah seandainya satu orang di antara mereka mengarahkan pandangannya ke telapak kakinya, maka pasti kita akan terlihat. Lalu apa kata Nabi? Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Kita berdua, yang ketiga yang menjaga kita adalah Allah. Itulah puncak tawakal. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Bapak Ibu, sempurnakan ikhtiar dulu, baru tawakal. Ya, nah, yang bujang-bujang sempurnakan ikhtiar dulu, baru tawakal. Nah, apa ikhtiarnya? Ya, apa ikhtiar yang bujang-bujang supaya dapat jodoh, Pak? Perbaiki diri, ya, jadi anak yang soleh. Kemudian apalagi yang bujang-bujang nih, persiapkan nafkah. Karena laki-laki itu dia bisa menjadi pemimpin di dalam keluarganya karena dua hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena kekuatan fisik, kemampuan jasad. Yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka menafkahi. Jadi adik-adik, kalau nampak laki-laki tak pandai cari nafkah, jangan jadian laki. Setuju? Itu bukan masalah. Apa istilahnya, Bu? Bukan masalah, apa istilahnya kalau cari suami yang ada duit itu, apa istilahnya? Bukan masalah materi. Bahkan saya berani mengatakan perempuan mesti sudut pandangnya materialistik, salah satu dalam rangka mencari calon suami. Kenapa? Karena Allah menyebut mereka akan memberikan nafkah. Siapa yang ulun babini sekarang? Imam ulun babini memang nampak dari wajah ulun babini. Memang wajah-wajah ulun babini ku menderita nampaknya. Allahu Akbar. Pak Ketua, jangan biarkan lama-lama ya Pak Ketua. Ya, masih kuliah? Tolong simpan nomor saya. Karena ada mahasiswi saya kemarin WA saya, Bu.
Ustadz, tolong carikan saya calon suami yang bisa jadi imam sholat. Kan pas kok. Lagi godang gajinya. Iku mana masalah? Kau cina lebih menderita lu aja nampak. Tolong Bu, kalau ada imam-imam kita yang baik, yang soleh, pandai cari nafkah, jangan biarkan mereka pergi dari masjidnya nanti. Carilah anak jamaah. Setuju? Aku deh payah menjawab kenapa. Jadi itu perlu itu ya. Ada pula yang lucu dulu Pak. Ada mahasiswa saya tamat kuliah, lulus di Mahkamah Agung. Jadi hakim pengadilan agama. Pulang ke Pekanbaru jumpa saya. Pak, Ustadz, saya udah kerja di mana? Di Takengon di Aceh, di Mahkamah Syariah. Mantap. Nih libur, ya libur. Tolong carikan jodoh Ustadz. Jauh-jauh pergi ke Aceh, ke Hambolo diminta carikan jodoh. Yo mana tahu melalui Ustadz dapet. Kau kan ikhtiar ke Ustadz. Ayolah, apa ciri-cirinya? Soleha, cantik, putih, tinggi, anak tunggal, hafal Quran, ayah maknya kaya raya tapi lah sakit-sakitan. Tak seriusnya entah bagara, enggak tahu saya Pak. Apa lo deh itu? Ayo paham je lah Ustaz katanya. Lalu saya jawab begini Pak, kok ada yang mode itu tonton untuk dayan dulu. Ya Ustaz. Kalau ada yang begitu, ngapa pula kasih ke orang lain? Lebih baik untuk kita ya Pak gitu. Masih mau nambah Pak? Kan laki-laki ini boleh sampai 4 ya Bu? Bu, boleh? Apa ya menjawab? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah lah hilang lo kaji tadi. Tadi mana simpang tadi ya kan? Abu Bakar. Anak Abu Bakar yang bernama Asma, suaminya Zubair bin Awam, anaknya nanti menjadi Abdullah bin Zubair. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi keseimbangan antara ikhtiar dengan tawakal. Lalu pelajaran kedua dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memilih kawan seiring, teman selangkah. Apa sebab? Karena dalam berteman, berkomunitas itu pada ujungnya nanti kita satu sama lain bisa memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat kita. Maka Nabi itu dipilihnya manusia terbaik menjadi sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena kini Pak, ya Bu, banyak kawan seiring tetapi menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Ada enggak kejadian kira-kira kini yang itu? Ya, terjadi. Ya. Maka oleh karenanya di dalam hadis yang panjang di dalam Sahih Bukhari itu diceritakan ada sekelompok umat Nabi Muhammad berada di pintu surga. Dari lisanul hal mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Lalu ditanyakan oleh malaikat, apa yang menyebabkan engkau tidak mau masuk ke dalam surga Allah? Lalu mereka menjawab, wahai para malaikat, kami dulu di dunia punya sahabat-sahabat yang soleh. Kami salat kama yusallun, mereka juga salat. Kami berpuasa wahum yasumun, mereka juga berpuasa seperti kami. Kami membaca Al-Quran, mereka juga begitu. Kami haji, mereka juga demikian. Kami pergi umrah, mereka juga melaksanakan. Tetapi mengapa kami berada di sini sekarang, sedangkan mereka tidak ada bersama kami, sedangkan dulu kami sama-sama ruku dan sujud dalam salat berjamaah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Hadisnya sahih.
Ya, dicarilah sahabat-sahabatnya tadi, ditandai dengan ya kening dahi mereka memancarkan cahaya, ya, ada sinar di dalam neraka dari anggota-anggota sujud, bekas-bekas wudhu. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka itu. Lalu mereka disiramkan, dimandikan dengan air yang dinamakan dengan ma'ul haya. Lalu mereka dibawa bergabung bersama sahabat-sahabatnya, fa'udkhilu, setelah itu mereka semua dimasukkan dan dikumpulkan di dalam surga. Qalu wa ma lana min syafi'in. Di antara penyesalan di akhirat kelak adalah mereka mengatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kami, wala sadiqin hamim. Lalu kami juga tidak punya teman-teman yang yang Jadi Pak, pertemuan awak Bapak, Ibu, itu bukan pertemuan biasa, tapi pertemuan luar biasa. Kita sama-sama bisa mencari, meminta kepada Allah nanti bila mana ada di antara kita yang terpaksa harus transit di dalam neraka. Maka kita niatkan, ya, ya Allah, ya, kedatanganku ke masjid, salat berjamaah di Masjid Mukarramah, berkegiatan, berzikir bersama, bermajelis ilmu, jadikan ini ya Allah sebagai ikatan yang mengabadikan kami sesama umat Nabi Muhammad bersama-sama ke dalam surga. Maka kalau tak niat begitu Pak, berat saya datang ke sini sebenarnya. Full kegiatan saya dari pagi sampai asar tadi. Ya, lepas asar untunglah kegiatan acara kita setelah isya. Saya tanya sama Ustadz kita, habis isya kan? Iya, ada peju istirahat seketik. Tapi habis isya tadi, habis maghrib terinde jauh ke Sukajadi terus. Ya, tapi terbayang di sana ada umat Nabi. Mudah-mudahan pertemuan kami dalam majelis yang baik inilah nanti yang mengekalkan kita di dalam surga. Maka saya sangat antusias kalau ada undangan majelis ilmu di masjid yang belum pernah saya ke sana, Pak. Kan yang pertama di Siko kan? Baru pertama saya ke sini. Maka harapannya apa? Bertemu dengan banyak umat Nabi. Maka niatnya adalah mudah-mudahan kita nanti sekali bertemu dalam majelis yang baik, di akhirat kita saling mencari. Maka antri kita di pintu surga nanti Pak. Amin. Pas antri itu biarlah ambo di depan. Ya, pas terbuka pintu tuh, terbuka ambo masuk, ambo tutui pintu tuh. Jadi kecek Pak Ketua, tutui lah Ustadz bisa masuk di pintu ke sajunya. Kami masuk dari seluruh pintu. Kan hebat jemaah. Jadi kalaupun mati kita nanti husnul khatimah, berkumpul kita bersama kembali di dalam surga. Terkait kematian ini, kalaupun Bapak Ibu duluan saya belakangan tak apa-apa. Kalau saya terakhir Bapak Ibu di depan juga enggak masalah. Setuju? Kematian tak bisa diatur. Kapanpun masanya datang, mudah-mudahan ikatan ukhuwah kita mengumpulkan kelak di dalam surga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang kesabaran. Di saat Nabi Muhammad SAW bergerak di malam hari itu bersama Abu Bakar meninggalkan Makkah. Lalu dia memandang ke belakang menengok Makkah. Apa yang dikatakannya? Wallahi, demi Allah, la anti ahabbul ardi ilayya. Engkaulah tanah di muka bumi ini, tanah tempat tumpah darah yang aku cintai di muka bumi ini. Kalaulah bukan aku terusir karena pendudukmu wahai Makkah, aku tidak akan pernah meninggalkan. Artinya Nabi diberikan ujian kesabaran. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tahun ini, Pak. Apakah nikmat yang harus kita syukuri, ataukah mungkin ada musibah yang harus kita sabar?
sabar. Di awak mukmin niko kata Nabi, ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkara orang-orang mukmin itu bila mereka diberi nikmat mereka syukur, bila diuji dengan musibah mereka sabar. Nikmat syukur ataupun sabar tadi kata Umar bin Khattab ibarat dua sayap yang kita gunakan untuk terbang. Bila salah satunya kita diberikan oleh Allah, kita tidak peduli karena keduanya sama-sama baik. Tetapi yang perlu kita kuatkan adalah kesabaran. Karena kita pasti akan diuji. Entah seperti apa ujian kita ke depannya, kita tidak tahu. Maka konsep hidupnya di dalam ujian Allah itu adalah memperkokoh kesabaran. Kita ini belum apa-apa, ya. Ujian kita belum apa-apa. Yang paling tinggi derajat ujiannya itu adalah para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang mereka wali Allah dan seterusnya. Itulah yang kuat ujiannya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ujian yang menimpa kita itu ujungnya tidak akan lama karena akan berakhir, muaranya nanti adalah kematian. Maka kata para ulama kita itu mati tak perlu ditakuti. Wala imuttum au kutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalaupun kalian mati atau matinya karena terbunuh, bukankah pulangnya kepada Allah? Kata kuncinya pulang kepada Allah. Jadi awak mati itu pulang ke Allah Ta'ala, zat yang kita cintai. Masa kita berat untuk bertemu zat yang kita cintai? Maka dulu ada salah seorang ulama kita namanya Ustadz Arifin Ilham. Beberapa hari sebelum wafat itu beliau drop, tak bisa lagi bercakap, ya. Lalu ditulisnya di sebuah lembaran, ya, bertemu Allah, pertemuan yang paling indah. 2 hari setelah itu meninggal beliau. Jadi artinya kita mati itu tak perlu takut. La ilallahi tuhsyarun. Kita hanya akan dikumpulkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkuat kesabaran. Nah, lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah memilih teman, kemudian setelah kita mencari lingkungan yang baik, setelah kita sabar dalam kehidupan ini, yang keempat pelajarannya adalah dari hijrah Nabi Muhammad itu kita belajar kejujuran. Jujur konlah habis gini Pak, ya. Jujur, ada orang yang lah disumpah dengan Al-Quran Pak, masih bisa juga Allah Al-Quran di depannya itu, lah bersumpah atas nama Allah masih bisa maka alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, berkata jujur, karena kejujuran itu berujung kepada surga. Apa pelajaran kejujuran dari hijrah Nabi Muhammad? Di saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar didapati oleh penunggang kuda yang dia mendengar sayembara, ada 2 orang yang sedang lari dari kota Mekah, maka bila didapati yang namanya Muhammad, maka bunuh dia. Datang 1 orang ini membawa kuda, menunggang kuda, membawa pedang. Lalu ditanyakan kepada Abu Bakar, man haza? Siapa orang ini? Kalau dijawab Muhammad, Nabi Muhammad mati dibunuh. Kalau tak dijawab, dusta bohong. Sedangkan Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Bak pecaharu tu Pak. Akhirnya yang dilakukan oleh Abu Bakar, dia mengatakan, haza rajulun yahdini tariq. Ini laki-laki yang menunjukkanku jalan. Jadi dalam pikiran orang yang mengejar tadi, ini laki-laki ini adalah gaib, ya. Sedangkan maksud dari Abu Bakar, laki-laki ini yahdini tariq, yang menunjukkan aku jalan kebenaran.
kebenaran. Jadinya tidak berbohong, Nabi Muhammad pun selamat dari pembunuhan. Nah, jadi dalam pikiran orang yang mengejar tadi, ini laki-laki sebagai penunjuk jalan, karena Bapak Ibu di padang pasir itu, ya kan tidak tahu kita simpangnya di mana itu, ya. Itu hanya orang-orang yang ahli, suku-suku Baduy. Kami dulu Pak, ketika tersesat di padang pasir antara perbatasan Mesir dengan Libya, bingung kami kira akan mati di tengah padang pasir itu. Lalu datang 2 orang bawa kambing menuju kami, bawa pedang, bawa pisau. Kami kira kami akan dibantainya Pak, ya? Lalu ditanya lah, antum memfen, kalian dari mana? Kami dari perbatasan Mesir. Kami kemarin tadi jalan-jalan beberapa jam yang lalu, terpisah dari rombongan. Off-roadnya itu di padang pasir. Lalu kami katakan, tunjukkan kami jalan kemana, jalan pulang pangkal kami tadi. Diambilnya, pasir itu diciumnya Pak. Tahu dia posisi kita, oh kalian ke arah barat katanya. Begitulah orang yang memang ahli di padang pasir. Jadi perjalanan di padang pasir itu harus ada orang yang menunjukkan jalan. Itulah dalam persepsi yang mengejar tadi. Sedangkan jawaban Abu Bakar adalah, ini adalah manusia yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti sabar, kemudian berkokoh kejujuran. Kenapa demikian? Karena kejujuran ini akan menghantarkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah panjang umur, sehat badan, istiqamah lahir dan batin. Bila mana datang ajal kita di tahun ini, kita minta kepada Allah agar Allah menutupnya dengan husnul khatimah, jangan ditutup dalam keadaan su'ul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.